Nuril TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pemirsa, sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji beserta syukur senantiasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hingga detik ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih banyak memberikan kepada kita daripada nikmat-nikmatnya, yaitu nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Yang diantaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan ukhuwah sebagai umat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Salawat berangkaikan salam kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW dengan senantiasa melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah. Di dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama dari seorang hamba yang akan dihisap pada hari kiamat nanti adalah salat. Fa in salahat salaha sairu amali. Apabila baik salatnya, maka baiklah semua amalan-amalannya. Fa in fasadat fasada sairu amali. Dan apabila rusak salatnya, maka rusaklah semua amalan-amalannya. Dari hadis di atas, maka kita dapat mengambil pemahaman bahwa betapa pentingnya sholat di dalam kehidupan kita. Karena ia menjadi penentu amalan-amalan yang lain. Apabila sholatnya baik, maka amalan lain pun juga akan baik. Dan apabila sholatnya rusak, maka niscaya rusaklah amalan-amalan yang lainnya. Sehingga boleh jadi bahwasanya nasib seorang hamba pada yaumul hisab nanti adalah ditentukan oleh nilai-nilai sholatnya. Pemirsa, sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah. Adapun tema dari nasihat singkat yang akan disampaikan oleh Al-Faqir pada kesempatan ini, yaitu keutamaan salat di awal waktu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitumus shalah, apabila engkau telah melaksanakan salat, fadhkurullaha qiyaman, maka ingatlah Allah dalam hal keadaan engkau sedang berdiri, wa qu'udan, dan dalam hal keadaan engkau sedang duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan engkau sedang berbaring. Fa idzat ma'nantum fa aqimus shalah, maka apabila engkau telah merasa aman,
maka dirikanlah salat. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat adalah bagi orang-orang yang beriman sebuah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103. Pemirsa, sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah. Di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi jilid yang kelima pada halaman 111, Imam Zaid bin Aslam menjelaskan bahwasanya di dalam kalimat innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Adapun kalimat kitaba itu adalah merupakan masdar yang mengandung makna yaitu sebuah kewajiban. Kemudian kalimat mauquta secara bahasa bimakna munajjaman, yaitu ketentuan atau hitungan. Ai tu'addunaha fi anjumiha. Maka kalimat mauquta ini mengandung makna tu'addunaha fi anjumiha, yaitu sebuah kewajiban ya yang dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Sehingga dari penjelasan di atas kita dapat mengambil pemahaman bahwa ketika kita ingin melaksanakan sholat fardu, maka itu kita harus jelas. Harus kita pastikan apakah sudah masuk waktunya atau belum. Atau barangkali na'udzubillah, waktunya sudah selesai, kita baru mau melaksanakan sholat. Tsumma na'udzubillah. Karena kalimat yang terdapat di dalam ayat di atas tadi adalah kitabam mauquta. Adalah sebuah kewajiban yang sudah diatur waktunya, yang sudah ditentukan waktunya. Pemirsa, sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah. Ada banyak sekali keutamaan-keutamaan daripada sholat yang dilaksanakan pada awal waktu. Yang pertama, bahwasanya sholat yang dikerjakan atau dilaksanakan pada awal waktu adalah merupakan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada halaman 306, hadis nomor 1074, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyul amali ahabbu ilallah. Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Qal, Rasulullah pun menjawab, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Wa qalat, dan dia pun berkata, summa ay. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qal birrul walidaini. Rasulullah menjawab, berbuat baik kepada kedua orang tua. Qalat, dia berkata lagi, summa ay. Kemudian apa ya Rasulullah? Qal, Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Al-hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Pemirsa, sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah. Ada kalimat yang menarik di sini, yaitu pada kalimat yang berbunyi pertanyaan. Ayul amalu ahabbu ilallah. Adapun kalimat ahabbu di dalam kaidah bahasa Arab
itu disebut dengan ismu tafdil, yaitu kalimat yang bisa bermakna paling. Maka kalimat ahabbu sangat cocok apabila kita artikan, apabila kita maknai paling dicintai Allah. Kemudian jawaban dari kalimat tersebut, as-salatu ala waqtiha. Dijelaskan di dalam kitab Minhatul Bari oleh Al-Imam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, yang menafsirkan bahwasanya kalimat inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang menafsirkan bahwasanya kalimat ahabbu ilallah, ayul amali ahabbu ilallah, bimakna ay adauha fi awalil waqt. Ketika ditanya apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah, dijawab oleh Rasulullah, as-salatu ala waqtiha. Kalimat as-salatu ala waqtiha ditafsirkan oleh para ulama ay adauha fi awalil waqt, melaksanakannya di awal waktu. Maka dari keterangan di atas, dari penjelasan di atas, kita dapat mengambil pemahaman bahwasanya orang-orang atau ketika kita mampu melaksanakan sholat di awal waktunya, maka konsekuensi bagi kita adalah mendapatkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah. Kemudian di antara keutamaan yang lain, yaitu keutamaan yang kedua, sholat di awal waktu merupakan amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam redaksi hadis yang lain, yang kalimatnya hampir sama, yang berbunyi ayul amali afdol. Hadis pertama tadi ayul amali ahabbu. Hadis yang kedua ini ayul amali afdol. Apakah amalan yang terbaik? Dijawab oleh Rasulullah, as-salatu liwaqtiha, salat pada waktunya. Wa birrul walidaini, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Saudara pemirsa sahabat Nuril TV yang dirahmati Allah, maka dari dua hadis di atas dapat kita ketahui bahwasanya ada banyak sekali keutamaan ketika kita mampu menjalankan sholat, melaksanakan sholat di awal waktu. Yang diantaranya adalah, yang demikian itu adalah merupakan amalan yang paling dicintai Allah. Kemudian yang demikian itu adalah amalan yang paling terbaik di sisi Allah. Sehingga di dalam sebuah hadis yang lain, yang termaktub di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, yang berbunyi awalul waqti ridwanullah. Awal waktu daripada sholat itu adalah keridhaan Allah. Wa wasatul waqti rahmatullah. Dan pertengahan waktu adalah rahmat Allah. Wa akhirul waqti afullahi azza wa jalla. Dan akhir daripada waktu sholat itu adalah ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada tiga baris atau tiga bait kalimat di sini. Yang pertama adalah sholat di awal waktu adalah mendapatkan keridhaan Allah. Sholat di tengah waktu adalah mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian sholat di akhir waktu adalah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bisa menilai mana yang paling tinggi. Kalimat ridwanullah. Kalimat ridwan berasal daripada kalimat rodiya yardo ridho. Artinya keridhaan. Ketika dia disebutkan atau berbentuk
jama' maka berbunyi ridwan, ridwanullah. Artinya keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita sandingkan hadis ini dengan kedua hadis di atas, maka sangat cocok. Seseorang yang melaksanakan sholat di awal waktu, di sana ia mendapatkan keridhaan Allah. Mengapa keridhaan Allah? Karena keterangan dari dua hadis di atas. Yang pertama, ayyul amali ahabbu ilallah. Apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Yang kedua, ayyul amali afdal. Apakah amalan yang terbaik di sisi Allah? Maka jawabannya as-salatu li waqtiha. Ay adauha fi awalil waqt. Yakni melaksanakannya pada awal waktu. Maka di dalam nasihat singkat di atas dapatlah kita ambil kesimpulan. Yang pertama bahwasanya sholat yang dilaksanakan di awal waktu itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah amalan yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga merupakan kabar gembira bagi kita atau bagi orang-orang yang selalu beristiqomah melaksanakan sholat di awal waktu. Karena baginya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang keridhaan Allah, maka hal itu adalah melebihi daripada segala-galanya. Keridhaan Allah. Di sana terdapat rahmat Allah, terdapat ampunan Allah. Maka semuanya terdapat atau disimpulkan di dalam kalimat ridwanullah, keridhaan Allah. Saudara pemirsa Nuril TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa, yang selalu beristiqomah untuk melaksanakan sholat di awal waktunya. Dan mudah-mudahan keridhaan Allah, kecintaan Allah diberikan dan dilimpahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kiranya nasihat singkat yang bisa Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri Al-Faqir secara pribadi dan bagi pemirsa Nuril TV dimanapun berada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuril TV,